Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam salat kita selalu mengulang-ulang satu kalimat atau satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini menjadi rukun salat yang 17 kali kita ulang sehari semalam kalau kita tidak menambahnya dengan salat sunat. Iyyaka na'budu itu dalam bahasa Arab namanya kata kerja fi'il mudhari dengan pelaku damir mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair itu artinya pembicara yang melibatkan banyak orang bersamanya. Itu kemudian diartikan kami. Pembicara itu ada mutakallim ma'al ghair namanya. Mutakallim itu pembicara sendiri, saya. Misalnya di surah Al-Kafirun Allah menyebutkan juga satu ayat la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi dalam surat Al-Fatihah Allah tidak mengatakan iyyaka a'budu, tapi Allah mengatakan iyyaka na'budu. Kenapa Allah tidak menyamakan dengan Al-Kafirun? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, seperti ya la a'budu ma ta'budun. Inilah yang menjadi syarat, Bapak Ibu, menjadi isyarat bahwa ibadah itu terutama salat, ya, karena Al-Fatihah itu bahagian dari salat, memang dituntut untuk dikerjakan secara berjamaah. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, tapi dia beribadahnya sendiri, maka di situ ada indikasi kebohongan dalam ibadahnya. Dia mengatakan kami, tapi dia sendiri. Karena yang namanya kami itu ma'al ghair, harus ada orang lain. Itu kenapa dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, jika seseorang salat berjamaah, bahkan dia selalu menjaga takbir ihram selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan, kata Nabi, Allah bebaskan dia dari dua perkara, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Kenapa orang yang salat berjamaah bebas dari kemunafikan? Karena dia jujur dalam ucapannya. Ketika dia mengatakan kepada engkau kami, betul-betul kami, karena dia tidak sendiri. Itulah salah satu alasan kenapa orang yang salat berjamaah itu terhindar dari kemunafikan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, coba perhatikan isyarat-isyarat Al-Quran tentang bahwa memang salat yang kita kerjakan, terutama yang 5 waktu, memang Allah perintahkan berjamaah. Coba perhatikan sejarah salat dari mulai Nabi Adam ya sampai ke kita umat Nabi Muhammad, itu perintahnya beda.
Coba perhatikan perintah salat ke Nabi Musa dan umatnya di surat Taha. Apa kata Allah? Aqimis salah. Di surat Taha ayat 14, aqimis salah li zikri. Di situ Allah memerintahkan salat kepada umat Nabi Musa, aqimi. Aqimi itu bentuknya mufrad, tunggal, engkau. Tapi untuk umat Nabi Muhammad bukan aqimi, aqimu as-salah. Aqimu itu jamak plural. Bisa saja Allah menggunakan kata aqimi seperti perintah kepada umat Nabi Musa, tapi tidak. Umat Nabi Musa betul aqimi sendiri, tapi umat Muhammad tidak, aqimu bersama, berjamaah. Dan memang ada rahasianya Bapak Ibu para hadirin. Kenapa kita diperintah salat berjamaah? Kata Nabi, salatul jamaah afdal min salatil fard bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah satu kali lebih baik dari 27 kali salat sendiri. Dan Bapak Ibu, kita ni umat yang usianya paling pendek dibandingkan umat yang lalu. Umat Nabi Nuh kata Allah usianya 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina am. Jadi kalau mereka punya usia 1000 tahun, salat sendiri ya tidak apa-apa. Kita cuma 60 tahun. Kalau salat sendiri, berapa sih ibadah kita? Maka dilipat gandakan setiap salat menjadi 27. Walaupun kita usianya 60 tahun, kalau kita salat berjamaah itu misalnya 40 tahun kali 30, maka itu sudah 1000 tahun lebih usia kita dalam ibadah. Itu rahasianya kenapa kita disuruh beribadah berjamaah. Bapak Ibu kalau perhatikan misalnya bagaimana isyarat Allah dalam Al-Quran itu misalnya begini. Kata salah itu secara imla'i penulisannya alif lam sad lam alif ta marbutah. As-salah itu penulisannya secara kaidah imla'inya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan kata salat yang menuju ke salat 5 waktu. Misalnya allazina yuqimunas salah. Coba perhatikan di mushaf bagaimana penulisan kata salah. Alif lam sad lam waw dan ta marbutah. Bukan alif dan ta marbutah, tapi waw dan ta marbutah. Kenapa penulisan salat dengan waw tidak dengan alif? Karena waw itu dalam kaidah bahasa namanya huruf yang menunjukkan makna jamaah. Maka kalau jamak itu pakai waw muslimun. Kalau ditambah pakai waw wa. Ada huruf yang menggabungkan beberapa kata namanya huruf ataf. Waw itu maknanya berjamaah bersama. Itulah kenapa salat 5 waktu dalam Al-Quran secara imla'i ditulis dengan alif lam sad lam waw, bukan lam alif ta marbutah. Ini menunjukkan bahwa salat itu ibadah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Bapak Ibu, untuk apa kita diperintah berjamaah? Di samping nilainya tadi, yang satu salat berjamaah 27 kali salat sendiri. Karena Bapak Ibu, salat berjamaah itulah yang menjadi garansi kita mencapai level salat paling tinggi. Kenapa? Begini kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Allazina hum fi salatihim khasi'un. Mereka yang mencapai khusyuk dalam salat. Orang yang beruntung itu kata Allah kalau dia khusyuk salat. Dan keberuntungannya kata Allah allazina yarisunal firdaus, mereka menjadi pewaris surga firdaus. Surga firdaus itu Ibu surga yang paling mewah, yang paling tinggi, tidak ada derajat di atas surga firdaus. Kata Nabi innal jannata mi'atu darajah, surga itu ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu masih rata khamsi mi'ati am, jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Dan a'laha yang paling tinggi kata Nabi firdaus, itu surga firdaus. Dan garansinya kalau orang ingin dapat surga firdaus khusyuk dalam salat, dan itulah yang disebut aflaha, keberuntungan. Dan menariknya lagi, muazzin ketika memanggil kita salat, maka panggilannya hayya 'alal falah. Marilah kita menuju al-falah.
Kata aflaha dan kata falah sama, berasal dari kata falaha. Bapak Ibu kalau ingin surga Firdaus, datangi yang memanggil hayyalal falah. Kalau ingin khusyuk salatnya, datangi yang memanggil hayyalal falah. Karena tidak ada salat yang paling bermutu kecuali salat dikerjakan secara berjamaah. Begini, dalam hadis sahih Nabi mengatakan, salatul rajuli ma'a rajulain azka min salatihi ma'ar rajulin. Kata Nabi, salat seseorang bersama dua orang lebih bersih daripada salat dia bersama satu orang. Salat tiga orang bersama tiga orang lebih bersih daripada salat bersama dua orang. Makin banyak makin bersih, makin banyak makin bersih. Apa makna hadis itu? Jamaah itu menentukan kebersihan salat kita. Makin ramai jamaahnya, makin bersih salat kita. Begini Bapak Ibu para hadirin, salat ini seperti air. Air ini kalau kena najis, dia ada satu botol air mineral. Kena najis, cara mensucikan air yang bernajis itu digabungkan dengan air lain, dijamaahkan. Bila air ini berjamaah, maka sucilah dia. Makin banyak jumlah air, makin tidak terkotori dia. Itu kenapa air laut itu tidak akan bisa dinajisi. Walaupun berkontainer-kontainer kita buang bangkai ke air laut, dia tidak bisa dinajisi lagi. Kenapa? Terlalu ramai dan terlalu banyak. Salat berjamaah juga begitu Bapak Ibu. Itu makanya diperintahkan kita mencari jamaah yang paling banyak. Karena semakin banyak jamaah, semakin bersih salat kita. Dan Bapak Ibu para hadirin, salat ini ibadah pertama yang akan diperiksa Allah kelak di akhirat, dan kita butuh yang paling baik dan paling bermutu. Dan salat yang paling baik, yang paling bermutu itu garansinya adalah pada jamaah. Karena itulah Bapak Ibu, salat berjamaah ini menjadi penting. Banyak ya keutamaan salat berjamaah itu, yang pastinya Bapak Ibu ibaratnya kalau membeli buah, kan salat ini akan diangkat ke langit, akan dilaporkan kepada Allah. Kalau salat sendiri seperti beli buah satu, akan diperiksa dengan sangat teliti. Sedikit korengan, sedikit itu ada yang rusak, tidak jadi ditolak, diterima, ditolak. Tapi kalau beli buahnya satu karung, satu mobil, tidak akan diperiksa sedetail itu. Begitu pula lah salat berjamaah. Karena Bapak Ibu kalau berjamaah, pemeriksaannya hanya pada cover imam. Kita kalau salat, semua salat kita dinilai dengan salat imam. Kata yang menjadi imam, aqra'ukum Qur'anan, yang paling baik Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling saleh orangnya. Kenapa? Semua salat jamaah dihitung dengan salat imam. Dan Allah, para malaikat hanya meneliti salat imam saja. Karena semua akan dinilai kualitasnya dengan salat imam. Itu keuntungan kita salat berjamaah. Kata para hadirin, usahakanlah ya, selama tidak safar dan sakit, tidak ada uzur yang dibenarkan secara syar'i, maka jagalah salat berjamaah supaya paling tidak kita terhindar dari benih-benih kemunafikan. Karena orang yang berkata na'budu tapi salat sendiri, maka sejatinya dia tidak jujur dalam berucap. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا